Udah mulai ya. Untuk mengenai topik kita hari ini interview Kak Axel ya, Kak Axel Ya, ya seorang beatboxer profesional di Indonesia dan prestasinya udah banyak banget nih. Nah, pertanyaan untuk interview ini sebenarnya Kak Axel beatbox itu apa sih gitu? Kalau boleh dengar penjelasannya. ya jadi kalau buat beatbox sendiri itu, jadi kita itu menirukan sebuah bunyian, entah dari perkusi, entah dari bunyian sehari-hari, entah misalkan suara benda atau suara apa, terus kita rangkai menjadi sebuah beat. Atau kalau bahasa Indonesianya menjadi sebuah apa ya, sebuah rangkaian musik gitu kurang lebih. Jadi beatbox itu kurang lebih seperti itu definisinya. Jadi menirukan musik instrumen melalui mulut gitu ya. Ya betul, lewat mulut. Terus sudah berapa lama sih Kak Axel berkecamuk di bidang ini? Kalau saya kurang lebih sekitar 8 tahun 9 tahunan sih. Udah lama banget ya Kak Axel. Terus motivasi awalnya tuh kayak Kak Axel untuk mendalami bidang itu apa sih? Awalnya? Awalnya kalau motivasi itu saya kurang lebih tertarik banget sama beatbox ini karena unik, uniknya tuh unik banget lah gitu. Karena Uniknya tuh gimana? Uniknya. ya uniknya tuh kayak saya lihat orang bisa bunyikan sebuah nada atau sebuah suara tapi kok cuman dari mulut aja gitu. Itu menjadi keunikan tersendiri kan. Sebelumnya ya kurang lebih harus ada alat musik kan. Nah karena juga saya di rumah nggak punya alat musik sama sekali gitu. Terus kan kalau beatbox kan ya cuman modal mulut aja. Jadi kayak rasa eh, motivasi uniknya tuh terus kayak aksesnya pun mudah gitu. Jadi sangat-sangat tertarik lah. Dan ternyata waktu udah masuk ke beatbox ya memang ternyata rumit juga gitu. Terus Kak Axel, apakah beatbox ini tuh bisa disebut sebagai profesi? Kalau profesi ya sekarang sudah masuk sebagai profesi karena beatbox itu kan masuknya sudah seniman gitu, jadi kategori seniman. Jadi kalau bisa dibilang ya sudah masuk kategori profesi. Terus apa nih yang membedakan beatbox sama seniman yang dimaksud Kak Axel kayak apa sih entah itu apa kayak musisi mungkinnya kayak nyanyi bedanya apa gitu kan sama-sama menggunakan mulut. Yap, yap, yap. Bedanya mungkin kalau misalkan seniman lain itu biasanya mereka kan ada ketergantungan. Misalkan ketergantungan dari alat musik, dari instrumennya gitu, dari alat-alat yang dipakai. Cuma kalau misalkan beatbox kan memang kita pure bener-bener dari mulut tanpa bantuan apapun. Mungkin pun kalau ada alat bantu, mungkin mikrofon aja untuk memperkeras suara. Jadi bedanya dengan bernyanyi itu eh, mereka hanya menyanyikan sebuah nada gitu. Cuma kalau beatbox itu menirukan instrumen tersebut. Betul. Dan juga bisa dua-duanya. Jadi di beatbox sendiri juga bisa Bisa dua-duanya. bisa Bisa sambil dua-duanya. nyanyi, bisa sambil beatbox. Karena memang kan karena kita juga jadi beatbox itu ngambil apa ya namanya, ngambil vokal juga, ngambil kita belajar tentang nada juga, belajar tentang chord juga, tentang iya tentang nada lah. Jadi semuanya masuk Terus jadi beatbox. eh, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan gitu untuk menjadi mahir di beatbox ini, Kak Axel? Kalau buat waktu sih ya, itu sebenarnya tetap tergantung orangnya. Tapi kalau di rata-ratakan mungkin kurang lebih kalau misalkan mau bisa ya, ya kurang lebih 2 bulan, 3 bulan pun udah jadi kalau secara basic.
Cuman balik lagi, eh, kecerdasan orang kan berbeda-beda ya, sama pola latihan mereka pun biasanya beda-beda. Jadi makanya juga di beatbox ya beda-beda. Ibaratkan kita Jadi main piano, tergantung dari individunya ya ya, kayak betul betul. terus kayak apa aja sih prestasi Kak Axel nih di dunia beatbox ini? Kalau prestasi mungkin banyak sih. Cuman eh, karena kan di beatbox itu ada yang eventnya itu via online, ada yang via offline kan. Ya kalau offline kita di panggung, kita di stage, kita battle. Nah kalau di online, saya biasanya online itu udah banyak dan mungkin udah nggak terhitung gitu. Yang nggak itu ya. Terus kompetisi apa nih yang sangat berkesan untuk Kak Axel ini? Yang paling berkesan mungkin eh, nama eventnya Ya itu bisa offline, bisa online. Ya ya. sebutin aja lah gitu. Ya kalau misalkan yang offline mungkin yang paling berkesan sih waktu di Bekasi. Di Bekasi ada Bekasi Beatbox Battle tahun 2023. Nah kalau yang online itu ada namanya Beatland Beatbox Battle. Itu eh, event yang terbesar kedua mungkin menurut saya di dunia gitu. Cuman saya masuknya ke cuman top 16 aja. Di Beatline ini itu event apa nih maksud dari terbesar di dunia? Event Eh, terbesar. internasional gitu ya. Ya betul. Jadi semua negara eh, sebutannya berkompetisi di satu event itu dan susah banget kayak makanya event itu bisa dibilang ya event terbesar kedua karena hadiahnya pun gede banget itu. Terus bisa nggak sih Kak Axel demonstrasikan sedikit uh, beatbox ini karena ya saya ingin tahu. Boleh, boleh, boleh. Sebentar aja mungkin kali ya. Ya ya boleh. Boleh. Langsung aja. So, one, two, three. Oke, mantap banget Kak Axel ya, beatboxer profesional asal Indonesia nih ya. Nah, Mas. Terima kasih banyak ya untuk interviewnya hari ini Kak Axel ya. Semoga impian apa di beatbox ini semakin berkembang buat Kak Axel. Ya, saya izin pamit dulu ya. Makasih. Assalamualaikum. Yuk. Waalaikumsalam.